Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali rundown materi menuju OSN. Setelah keseimbangan pasar sudah kita bahas, sekarang kita akan coba bahas tentang surplus konsumen dan surplus produsen, atau istilahnya ada yang menyebut premi konsumen dan premi produsen. Ini bagian dari materi keseimbangan pasar. Ya, kita akan coba bahas. Nah, yang pertama tentang surplus konsumen atau premi konsumen. Ini berkaitan dengan kondisi keseimbangan pasar ketika pembeli menghadapi keseimbangan pasar. Nah, kita lihat lagi nih untuk jenis pembeli. Jadi kalau ingin membahas tentang surplus konsumen, ini berkaitan dengan jenis pembeli ketika menghadapi keseimbangan pasar. Nah, jenis pembeli yang pertama adalah pembeli super marginal. Jadi ada yang namanya pembeli super marginal. Nah, pembeli super marginal ini adalah pembeli yang mampu membeli di atas harga pasar. Katakanlah harga pasarnya yang dihadapinya sebesar P1, nih di titik equilibriumnya. Nah, jenis pembeli ini mampu membeli di atas harga pasar. Nah, ini garis permintaan, ini perilaku pembelinya. Kalau seandainya harganya di atas harga pasar, di atas P1, nah pembeli ini masih bisa membeli karena punya daya beli yang tinggi. Jadi ketika harganya ada kenaikan pun si pembeli super marginal ini masih mampu membeli. Jadi ini disebutnya pembeli super marginal. Nah, daerahnya ada di sini. Jadi ada di atas harga pasar. Jadi di harga pasar dia mampu, di atas harga pasar pun pembeli ini masih bisa membeli. Ini disebutnya pembeli super marginal. Nah, yang kedua ada pembeli marginal. Pembeli yang mampu membelinya, ini yang mampu membeli sama dengan harga pasar pada titik E di sini sebesar harga P1. Ini disebutnya pembeli marginal. Nah, ini kalau pembeli marginal, kalau harganya naik, ini dia akan berubah perilakunya. Entah jumlah pembeliannya akan berkurang atau bagaimana, atau tidak membeli sama sekali sebab kemampuannya hanya pas di harga pasar sebesar P1. Seperti itu. Dan ada juga pembeli submarginal. Nah, kalau pembeli submarginal ini yang punya daya beli di bawah harga pasar. Nah, yang submarginal ini adanya di bawah harga pasar di sini. Jadi pas harga pasar dia tidak mampu sesuai dengan keinginannya. Nah, biasanya pembeli submarginal ini akan mengurangi jumlah pembeliannya yang disesuaikan dengan kemampuannya. Dan ini yang jelas dia tidak punya daya beli sebesar harga pasar. Itu pembeli submarginal. Dan ada kemungkinan dia memang tidak bisa membeli, tidak bisa berinteraksi di pasar. Nah, sekarang istilah surplus konsumen atau premi konsumen itu mengandung pengertian keuntungan atau kelebihan yang dimiliki oleh pembeli super marginal nih. Keuntungan atau kelebihan yang dimiliki oleh pembeli super marginal karena mampu membeli di atas harga pasar. Nah, mampu membeli di atas harga pasar. Nah, kalau dihitung, yang ditanyakan berapa besarnya surplus konsumen atau berapa besarnya premi konsumen, maka kita harus menghitung daerah segitiga ini. P1 nih, P1, E dan P2. Ini adalah daerah premi konsumen. Ya, besarnya premi konsumen ini bisa terlihat dari daerah segitiga P1, E, dan P2. Jadi kita menghitung luas segitiga ini. Ini disebutnya besarnya surplus konsumen. Nah, jadi cara kalau di soal yang ditanyakan berapakah surplus konsumennya, berarti kita harus mencari dulu bentuk keseimbangan pasarnya. Nah, inilah segitiga ini. Segitiga ini adalah besarnya surplus konsumen atau premi konsumen. Jadi alas kali tinggi dikali setengah, berarti setengah kali alas kali tinggi. Seperti itu. Nah, sekarang ada juga surplus produsen atau premi produsen, atau ini juga bisa disebut surplus penjual atau premi penjual. Nah, ini juga sama. Kalau surplus produsen ini berkaitan dengan jenis jenis penjual ketika menghadapi pasar. Jadi penjual ini ketika di titik keseimbangan, maka akan ada sama 3 golongan lagi. Yang pertama adalah penjual super marginal. Nah, kalau penjual super marginal dikatakan super marginal itu mampu menjual di bawah harga pasar. Nah,
penjual yang bagus nih kalau mampu menjual di bawah harga pasar. Daerahnya daerah di sini. Jadi kalau ada penjual yang mampu menjual di bawah harga pasar, itu artinya penjual ini bagus. Jadi dia bisa bersaing. Harga pasarnya sebesar P1, tapi sebenarnya dia mampu kalau kalau menurunkan harga, ingin bersaing, diturunkan harganya, dia masih bisa dan masih punya keuntungan. Itu namanya super marginal, penjual super marginal. Nah, yang kedua adalah penjual marginal. Nah, kalau penjual marginal pas di titik harga pasar, sama dengan harga pasar. Ini disebutnya penjual marginal. Nah, jadi nanti kalau penjual marginal, ini ada risiko kalau ada persaingan harga, katakanlah dari pesaing menurunkan harga, dia nggak bisa melawan. Kalau dia turunkan harga, itu akan berpengaruh besar bagi kelangsungan usahanya. Jadi keuntungan ekonomisnya hanya di harga pasar. Beda kalau super marginal. Kalau penjual super marginal, dia masih bisa bermain dengan menurunkan harga. Toh keuntungannya masih sangat ekonomis. Dan yang ketiga adalah penjual submarginal. Nah, kalau penjual submarginal ini bahaya nih kalau tergolong sebagai penjual submarginal. Dia mampu menjualnya di atas harga pasar. Harga pasarnya sebesar P1, tapi kondisi ekonomisnya dia mampu menetapkan harga di atas harga pasar. Ini dalam jangka panjang dia nggak bisa bersaing. Lama-kelamaan akan ditinggalkan oleh konsumen karena menetapkan harganya terlalu mahal. Seperti itu. Kalau dia memaksakan di harga pasar sesuai dengan yang ada di pasar, kemungkinan dia akan rugi. Keberlangsungan usahanya tidak akan lama. Itu penjual submarginal. Nah, sekarang yang dinamakan surplus produsen atau premi produsen ini adalah keuntungan atau kelebihan yang dimiliki oleh penjual supermarginal karena mampu menjual di bawah harga pasar. Nah, kalau dicari berapa besarnya premi produsen atau surplus produsennya, maka ini adanya di daerah ini, di daerah segitiga P1, E, dan P3. Ini daerah premi produsen. Daerah segitiga surplus produsen itu. Ini pun sama, kalau ingin mencari berapa besarnya surplus produsen, berarti mencari luas segitiga ini. Setengah kali alas kali tinggi. Alas dan tingginya berapa. Seperti itu. Ya, kita ilustrasikan bagaimana kalau kita menghadapi soal yang ditanyakan adalah surplus konsumen dan surplus produsen. Nah, kita harus bisa menggambarkan dulu bentuk keseimbangan pasarnya, bentuk gambarnya minimal terlihat gambarnya seperti ini. Nah, kalau mencari surplus konsumen berarti adanya di wilayah sini. Ini kalau yang ditanyakan surplus konsumen berarti yang dianggap alas itu yang ini 50 di sini. Daerah garis ini ukurannya 50, berarti ini alas, tingginya 70 ke 100 berarti 30. Seperti itu. Jadi ini luas segitiga alas kali tinggi berarti tinggal 50 aja dikalikan dengan 30 dibagi setengah. Nah, surplus konsumennya berarti setengah dikali alas kali tinggi. Nah, berarti alasnya 50 dan tingginya 30. Berarti surplus konsumennya setengah dari 50 kali 30 1500 dikali setengah berarti 750. Berarti besarnya surplus konsumen adalah 750. Ini luas wilayah segitiga ini. Ini adalah surplus konsumen. Nah, sekarang jadi besarnya surplus konsumennya sebesar 750. Nah, jika yang ditanyakannya adalah berapa besarnya surplus produsen, nih, besarnya surplus produsen, itu berarti daerah yang dihitung adalah segitiga yang di bawah di sini. Ini adalah daerah surplus produsen. Nanti kita hitung luas segitiganya sama seperti yang tadi. Surplus produsen berarti setengah dikali alas kali tinggi. Nah, alasnya berarti masih 50 dan tingginya nih 20 70 berarti 50 di sini. Ini jaraknya. Berarti 50 dikali 50 2500 dikali setengah berarti surplus produsennya adalah 1250. Jadi besarnya surplus produsen adalah 1250. Jadi kalau kita menghadapi soal yang ditanyakan adalah berapa premi konsumen, premi produsen, atau surplus konsumen, surplus produsen,
kita harus bisa menggambarkan dulu posisi keseimbangan pasarnya sehingga bisa terlihat ukuran alas dan tinggi dari segitiga ininya. Ya, demikian pembahasan tentang premi konsumen atau surplus konsumen, surplus produsen. Nanti kita akan bahas ke materi yang selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.